Bab 10. Si Penjerat Hati. Mas, sudah 4 hari kok tidak berkabar ke Raya. Mas sudah lupa ya dengan Raya? Tulis Raya di pesan yang ia kirimkan ke nomor handphone Pak Ridwan. Sudah 4 hari lamanya tidak ada kabar Raya, jadi bingung. Memang perjanjian mereka selama Pak Ridwan di rumah istri Sanya, maka Raya tidak akan menghubungi. Nanti Pak Ridwan yang akan menghubungi Raya. Dan selama ini Raya mematuhi itu karena ia tidak ingin ada masalah. Lagi pula Raya juga tidak mungkin membuat masalah dengan Pak Ridwan karena ia akan kehilangan tambang emas dalam kehidupannya. Pesannya sudah centang biru, namun tidak ada jawaban. Raya gelisah, tidak biasanya ia dilupakan seperti ini. Raya suntuk, ia ingin marah tapi tidak tahu marah pada siapa. Dalam kesendiriannya, ia tiba-tiba ingat Rian, ayah kandung dari Rasya anaknya. Sedang apa ya lelaki itu? Pikiran nakal Raya mulai mengembara. Bagaimana jika aku? Ia pasti masih ingin dekat denganku. Raya membuka profil Rian. Pak Haji yang satu ini memang selalu necis dan tampan, tidak seperti Pak Ridwan yang berbarut bunci dan sama sekali tidak menarik. Assalamualaikum, tulis Raya saat Rian terlihat online. Beberapa saat kemudian, Waalaikumsalam, tulis Rian dari seberang. Hati Raya bersorak riang. Akhirnya Rian menjawab pesannya. Apa kabar? Tidak sebaik yang kamu kira. Sahut Raya. Tumben kamu nge-WA. Iya, baru dapat nomornya dan suamiku sedang tidak di sini. Di mana? Di rumahnya dong. Oh, jadi kalau mau ada tamu yang ingin lihat si kecil Rasya, sepertinya situasi aman deh. Raya mulai mengambil kesempatan untuk menggoda. Bagaimanapun mereka pernah jadi suami istri, dan pasti kenangan indah itu masih ada. Kamu serius, Rai? Serius apa? Aku boleh melihat Rasya? Boleh dong. Raya tersenyum tipis. Ia membayangkan Safitri menyiksanya dulu, hingga mematahkan ibu jari kakinya. Dan lelaki yang saat ini berbincang dengannya, ini malah memikir pergi meninggalkan dirinya mengikuti Safitri, hanya karena Safitri istri sah. Dunia begitu kejam saat itu. Kini di 2 tahun usia Rasya, lelaki yang harusnya dipanggil abah itu muncul lagi. Ini kesempatan Raya membalas. Bukan pelakor namanya bila Raya gagal mencengkram Rian kembali dalam dekapannya. Saat ini Raya sangat cantik. Uang Pak Ridwan telah menyulap dirinya menjadi wanita anggun, elegan, dan berkelas. Urusan rasa dalam bercinta, Safitri pasti kalah jauh. Ini kesempatan, ya, ini kesempatan Raya merebut Rian kembali, serta membuat Safitri jelek itu menangis dan bersedih hati. Lalu Pak Ridwan bagaimana? Tenang saja, bila Mas Rian sudah berada dalam genggamanku, aku akan mendepak Pak Ridwan dengan caraku. Seloroh Raya dengan angkuhnya. Rai, kapan Mas boleh ke sana? Besok boleh, sekarang juga boleh. Hehehe. Sekarang sudah malam, tulis Rian cepat. Malah bagus dong, bisa gantian mengurus Rasya malam-malam. Raya kian menantang. Jangan. Kenapa? Nanti aku tergoda. Aku kangen, Rai. Mangsa sudah terperangkap. Usai kalimat terakhir itu, Raya mengirim foto pada Rian, kemudian mematikan ponselnya. Selamat menikmati rasa penasaran, Mas Rian, tulis Raya gemas. Apapun alasannya, Rian adalah orang pertama yang membuat Raya terpesona. Rian juga yang telah membuat Raya terpuruk, dan Rian juga yang membuat Raya menjadi perebut suami orang demi mencukupi hidup dan kebutuhannya. Kini Rian hadir lagi, jadi tidak salahkan kalau Raya kembali mengambil kesempatan itu. Raya tersenyum. Suara tangis Rasya yang terbangun tengah malam tidak cukup kuat untuk membuatnya sadar bahwa seharusnya ia memberi contoh yang baik untuk anak perempuannya itu. Malah sebaliknya, Raya menjadi bengis, kejam, dan tega, menghancurkan rumah tangga lain demi membangkitkan rumah tangganya. Pagi buta, Raya menyisir rambutnya di depan kaca. Ia mengusap rambut pipinya yang membulat dan kenyal terawat. Raya merasa makin cantik sejak bersuamikan Pak Ridwan. Ia mendapatkan aliran dana yang cukup besar ke rekeningnya, dan itu semua berlebih bila digunakan untuk sekedar merawat diri, makan, dan biaya hidupnya yang lain. Sejak bertemu Pak Ridwan, Raya tidak lagi berpetualang.
Ia menunggu suaminya datang dengan sabar di rumahnya sambil merawat bayinya. Sebentar lagi istri Pak Ridwan pasti mengetahui hubungan mereka. Tanda-tandanya sudah mulai nampak di depan mata. Haji Ridwan menjadi jarang menghubungi Raya. Ini sudah hari ke-7 sejak kepergiannya dari rumah ini. Raya kesal sendiri. Meski pagi tadi ia masih mendapat transferan untuk jalan-jalan, entah mengapa ia merasa tidak puas saja dengan semuanya. Bagaimana bila Haji Ridwan pergi dari kehidupannya? Raya belum siap. Raya masih memandangi wajahnya di depan kaca rias di kamarnya. Raya berpikir keras tentang nasib hidupnya ke depan. Sebuah pesan masuk. Rai, Raya melihatnya, pesan dari Rian. Semalam Raya memang menggodanya, pasti laki-laki itu tergoda dengan kalimatnya. Nggih, tulis Raya sopan. Bisa kirim alamat? Hati Raya bergejolak. Lelaki itu akan datang mengunjungi dirinya dan bayinya. Tapi kapan? Untuk apa? Tanya Raya sok cuek. Mau berkunjung, boleh kan? Kapan? Raya mencoba peruntungannya. Hari ini. Wow, rasa tak percaya menjalari tubuhnya. Ia bahagia tidak terkira. Ternyata Rian masih juga tergoda rayuannya. Rian masih memiliki cinta itu untuk dirinya. Mereka akan bernostalgia hari ini. Secepat kilat Raya mengirimkan Sherlock pada nomor WhatsApp Rian, dan tak berapa lama centang biru tampak di sana. Berapa lama untuk sampai di sini? Tanya Raya. Sepertinya 30 menit. Oke, Raya siap-siap dulu ya. Bersiap-siap bagaimana? Memakai lulur, hand body, dan minum sari rapat. Rian membaca pesan itu, lalu tidak lagi online. Rian pasti sedang berangkat ke rumahnya. Raya bergegas menuju kamar mandi. Sebelum itu ia menarik laci kamar, meminum 2 butir jamu berwarna hitam kecil. Dengan jamu itu, Raya selalu Pak Ridwan dan Raya punya banyak persediaan di kamarnya. Lantas, untuk apa Raya meminumnya? Bukankah Pak Ridwan tidak ada di rumah? Untuk persediaan saja, kalau-kalau dibutuhkan. Raya bicara sendiri sambil mengerlingkan matanya. Raya memasuki kamar mandi 30 menit kemudian. Bu, ada tamu. Itu suara Marni, pasti Rian yang datang. Marni, kamu masuk saja. Marni pun masuk ke kamar, lalu menuju kamar mandi yang sedikit terbuka. Marni, tolong kamu bilang pada Pak Rian, suruh Pak Rian masuk ke kamar ini. Nggak apa-apa kok, Pak Rian itu ayahnya Rasya. Marni mengangguk meski ia sedikit bingung. Tak urung Marni laksanakan juga perintah nyonya rumahnya. Mendengar itu Rian sedikit canggung, tapi tak urung ia ikuti juga kalimat yang disampaikan oleh Marni. Rian memasuki rumah megah itu. Batinnya menyesal, ternyata Raya sekarang menjadi wanita yang kaya raya. Rian memasuki kamar yang ditunjukkan oleh Marni. Mendengar seseorang memasuki kamarnya, Raya sedikit berteriak dari kamar mandi. Siapa? Aku Rai. Oh, itu Rasa ada di kasur bayi. Dia sedang tidur. Mas bisa lihat Rasya, aku mandi dulu ya. Raya bicara sedikit mendesah. 5 menit memandang bayinya, darah dagingnya. Dada Rian membuncah. Ia adalah laki-laki paling tolol di dunia. Laki-laki paling tidak bertanggung jawab. Sedang ia tidak memiliki keturunan, tapi tega meninggalkan keturunannya sendiri dan melupakannya bertahun-tahun lamanya. Rasya baik-baik saja kan? Suara Raya muncul. Rian melihat ke asal suara. Raya telah keluar dari kamar mandi dengan sedikit. Rambutnya basah. Kepala Rian terasa pening berdekatan dengan Raya dengan penampilan seperti ini. Kenapa? Tanya Raya yang seolah tahu keadaan lawannya. Rian tersenyum tipis. Raya mendekati Rian yang sedang menatapnya. Raya mengambil lengan Rian dan meletakkannya di... Ini benda yang Mas Rian suka dulu. Apakah Mas tidak rindu? Rian terkejut bukan kepalang. Rian diam, ingin berbuat lebih namun takut dibilang lancang. Rian berpacu dengan nafasnya sendiri.
Hari ini suamimu bersamaku, Savitri, ucap Raya dari hatinya.